ngomongin soft skill ya, kayak leadership skill, communication skill, dan lainnya, memang paling bener itu belajar dari expertise-nya gitu, yang udah punya pengalaman di situ. Zaman sekarang sih teman-teman juga udah bisa akses ya di kita bisa Google, YouTube gitu, bisa beli buku, bisa YouTube gitu. Jadi priceless itu adalah experience-nya. Jadi menurut aku kayak pas banget sih Duta Bangsa kayak punya online class, abis itu kayak ngajarin tentang soft skill dengan coach-nya seperti bidangnya. Menurut aku itu sangat oke banget sih. Dan belajar dari success story orang lain tuh penting banget. Kayak ini tips bisnis di masa pandemi ini. Pandemi ini tuh sebenarnya kita tuh dipaksa untuk berubah, ya kan? Karena sama aja kayak bisnis juga shift, customer behavior juga berubah. Nah itu bisa dilihat as a threat atau an opportunity. Nah karena bisnis, karena customer behavior-nya berubah di pandemi ini, berarti business modelnya pun juga harus diubah. Jadi semuanya harus shifting gitu. Kayak misalkan sekarang banyak orang kan yang kayak belanja dan segala macam online, belajar online, kebutuhan sekarang online. Nah jadi itu kan sebenarnya shift business ke Duta Bangsa dari yang biasanya ngajar di kelas dan akhirnya sekarang shift business ke online. Nah itu sebenarnya juga bisa dijadikan opportunity. Jadi sebenarnya paling penting adalah kita harus tahu dulu karena customer behavior-nya berubah. Jadi itu yang kita harus lihat, dan habis itu baru kita bisa shift business modelnya gitu. Cuma memang nggak semua industri bisa menikmati opportunity ini gitu, karena banyak juga industri yang nggak bisa survive. Nah caranya sebenarnya kalau misalkan untuk kayak local product dan segala macam, kita memang harus juga mendukung mereka, mempromosikan mereka juga. Itu yang paling penting. Terus yang kedua juga untuk bisnis-bisnis yang tidak mendapatkan opportunity tadi itu untuk shift the business, harus mengurangi cost. Harus mengurangi cost. Kayak marketing promotionnya ditunda dulu, produksi-produksi yang nggak penting ditunda dulu, program-program yang mau dijalanin diberhentikan dulu. Jadi sebenarnya harus banyak cut cost sih. Malah bisa memanfaatkan waktu dan memanfaatkan era digital ini. Duta Bangsa juga ada materi netiquette. Nah, netiquette itu bagaimana caranya kita memanfaatkan dan menggunakan secara bijak platform-platform yang ada. Jadi ini memang betul-betul. Nah, saatnya anak-anak muda kan sekarang yang udah lebih cepet ya, mereka bisa beradaptasi dengan banyak platform yang berdatangan, kemudian bisa juga diakses selama mereka di rumah. Aku critical thinking itu adalah salah satunya. Itu yang bisa bikin kita semakin hebat lagi, semakin maju lagi, karena kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan baik, dan dengan kreatif gitu. Mungkin kita kenal dari dulu ya, buat jadi kayak iya, by the way Naomi ini kakak kelas aku. Ya Putri adik kelasku, dan lihat perbedaannya Putri sangat jauh, tapi jauh banget ya sih. Iya Putri iya kan. Pokoknya kelas itu kamu udah selesai aja. Terakhir untuk teman-teman menyemangati walaupun di rumah tetap harus produktif, itu apa ya? Pertama, kita harus tetap produktif di masa-masa seperti ini. Justru kita menggunakan masa-masa ini untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa berkontribusi lebih banyak lagi dengan membantu banyak orang. Sebenarnya membantu itu nggak harus selalu donasi atau apa, kayak giving a kind message, good vibes, segala macamnya, menyemangati teman-temannya, itu juga bisa jadi hal yang baik gitu. Jadi itu juga penting. Habis itu yang kedua, yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman di sini mau jadi seorang pengusaha, kalau dari aku tipsnya adalah pertama, jangan gak mau susah, karena mau jadi pengusaha itu pasti susah, mengalami fase proses yang sangat panjang, gak ada yang instan. Kedua adalah memang harus punya niat yang sangat luar biasa. Terus abis itu jangan gampang menyerah. Terus abis itu yang ketiga adalah yang paling penting, kalau misalkan kita mau jadi seorang pengusaha, ingat menjadi seorang pengusaha itu adalah seorang yang sangat mulia, di mana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia dengan solusinya itu bisa menjadi sebuah usaha gitu kan. Jadi kita seorang pengusaha itu adalah adalah job yang mulia, dan jadi harus ingat bahwa kalau misalkan kita membuat sesuatu, ya tadi kita harus bisa berkontribusi juga dan harus bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Walaupun di rumah harus tetap produktif. Thank you so much Putri. Anytime. Thank you. Bye bye. Stay safe. Bye bye. Thank you semua.